Ya, maksudnya bahwa kita nggak boleh menyerang, tapi kalau kita diserang kita juga nggak boleh diem aja, gitu kan? Kalau dibilang tadi, Mang Asep bilang bahwa mereka juga membahas agama kita, bukan membahas mereka mah. Sebenarnya mereka bukan membahas. Membahas itu kan hanya di ranah apologetika. Tapi di lapangan Mas Asep tahu nggak mereka ngapain? Jadi memang ada kegiatan yang diperintahkan oleh gereja untuk memang mencari jiwa-jiwa. Artinya mencari jiwa-jiwa itu mencari orang di luar Kristen, diajak masuk Kristen. Yang melakukan siapa? Misionaris. Jadi gereja itu punya misi, ya Mas Asep ya. Misinya itu adalah mencari jiwa atau menjala jiwa istilahnya. Di Bible juga ada istilah seperti itu. Mereka menjalankan yang disebut dengan perintah. Perintah apa? Perintah agung. Dari siapa? Dianggap dari Yesus. Perintah agungnya apa? Di Matius 28:19. Katanya gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat itu di Matius 28:19 dianggap sebagai perintah agung atau amanat agung. Maka itu orang Kristen itu melakukan misi mencari jiwa-jiwa atau orang-orang non-Kristen diajak masuk ke dalam Kristen. Itu yang disebut dengan istilah kristenisasi. Izinkan saya, Pendeta James Batlayat dari Sentani, Papua, datang kembali ke Pasar Rembon. 2019 saya sempat ada di pasar ini memberitakan Injil bagi setiap umat Tuhan di atas kota ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan perintahkan kami untuk pergi menyerukan pertobatan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari bangsa ke bangsa. Saudaraku, saya pernah ada di Sulawesi Utara, saya ada di Tanah Toraja, saya ada di Medan, saya ada di Nias, saya ada di Papua, keliling gunung pantai. Di Indonesia saya sudah injak semua, yang kami Tuhan perintahkan untuk harus pergi kasih tahu umat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang untuk menjemput orang-orang yang takut akan Dia. Yesus sudah mati di kayu salib bagi orang Toraja, tapi orang Toraja tinggal judi terus. Dan itu dilakukan di mana-mana, mau di daerah pegunungan, mau di daerah terpencil, mau di pasar, di kota besar, itu dilakukan. Pernah ngeliat video yang ada evangelis yang teriak-teriak di parkiran PGC? Yang di Tanah Abang bukan? Bukan dari. Tanah Abang juga ada. Tanah Abang juga ada. PGC juga. Peace and blessings, my friends. Berkat dan anugerah dari Tuhan. I want to speak to you today about Isa Masih, Saya berbicara kepada hari tentang Yesus Kristus. that He is a way in the wilderness, Bahwa Dia adalah jalan keselamatan. that He is love and He is hope. Dia adalah Tuhan dan harapan. I want you to know today Saya ingin tahu hari ini that the God of heaven and earth, bahwa Dia adalah Tuhan bumi dan surga. He sent His Son, Jesus Christ, Dia mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus to die for you. To die for you. untuk mati untukmu, Through the shedding of His blood, untuk mati untukmu. you might be saved. Kau akan selamat. Over here? Where is he? Out. Let's go. Ada izin, semuanya ada izin. Gak asal teriak-teriak. Paham semua. Nah itu ngapain coba? Kan kayak orang nggak ada gawe, siang-siang teriak-teriak di parkiran, ngajak orang bertobat masuk agama dia gitu. Itulah kegiatan itu yang dianggap memenuhi perintah amanat agung yang di Matius 28:19 itu.
Padahal ayat palsu itu ya? Ups. Kok ada kok di sini bukunya. Itu walaupun beda kan sektenya ya, maksudnya ada saksi Yehova, terus Katolik, Kristen itu sama semua. Sama, di Bible-nya mereka sama, ayat itu ada. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Hah. Nah, kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari Dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Iya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya. Itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Oh, iya. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Oh, iya. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Oh, iya. Nanti saya viralkan ini. Oh, saya iya. viralkan. Karena iya, apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Oke? Minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya marah agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Mau di Katolik ada, di Protestan ada, di Saksi Yehova ada. Malah kalau Saksi Yehova tuh lebih militan lagi. Door to door gitu ya. Sampai door to door. Nabi Isa, Pak, kami mungkin bilang Nabi Isa, kami bilang Yesus pernah hidup di bumi. Yesus sama Pak. Nabi ini boleh ya saya baca lagi, Pak. Yesus bilang sama seperti di zaman Nabi Nuh, demikian juga nanti kedatangan Nabi Isa. Tapi orang-orang yang benar akan dipelihara, dijaga hidup sama seperti Nabi Nuh. Kalau di agama Islam, saya bilang itu nanti yang mau membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang mau bangkit nanti sebelum kiamat itu Nabi Isa. Kalau menurut Ibu Yesus, kalau orang Islam itu harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus itu nggak namanya orang Islam. Orang Islam harus percaya Taurat, Injil, Zabur. Soalnya itu memang kalau menurut orang Islam, minta maaf ya Bu, kalau Yesus itu utusan Tuhan. Nah, jadi menanggapi kalimat tadi dari Bang Asep, bukan kita kepo ngurusin agama orang lain, bukan. Tetapi tujuan daripada kristologi yang kita pelajarin itu adalah tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam. Membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita, membentengi saudara kita, membentengi teman dan umat Islam pada umumnya. Itu tujuannya kita belajar kristologi, Mas. Justru karena kita care nih sama sesama Muslim, kita ngajarin ini supaya sesama Muslim tahu. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muslim di rumah lagi enak ngopi atau nonton atau ngaji atau dengan ketok-ketok pintu, kamu tidak diundang ya? Ngasih pamflet, ngasih brosur, ngajak ngobrol, mau memberikan kabar baik atau kabar keselamatan, umat Islam udah tahu cara menangkalnya, cara menjawabnya gitu. Lawong imam besar masjid yang di Amerika siapa? Imam Samsi Ali. Didatengin sama misionaris di rumahnya. Iya. Di Amerika. Nah, sampai begitu. Itu nggak hanya di Amerika, di Indonesia juga banyak gitu. Nah, makanya di channel saya bahas, bukan saya kepo membahas agama orang lain. Yang saya bahas ini saya tunjukin bahwa ini teksnya begini loh, ini sejarahnya begini loh, ini otentik apa enggak loh, ini ada footnote begini loh gitu. Supaya umat Islam tahu gitu. Sekarang kalau masalah gini, Mas. Masalah orang mau masuk Islam atau orang mau masuk Kristen, itu urusan biasa. Kita nggak ngurusin orang yang mau keluar dari Islam, kita nggak ngurusin. Ya, beneran. Ini perkataan saya juga mengikuti perkataan ulama yang lain. Kalau ada orang keluar dari Islam, masuk agama lain, terutama diajak misalnya masuk agama Kristen, itu hak dia.
dalam konteks di negara kita Indonesia nih ya,